Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat STR, jumpa lagi dengan saya Raka di STR Channel. Di video kali ini, saya akan menceritakan sepatah kisah mistis dari sahabat kita yang bernama Gio. Gio adalah seorang karyawan yang bekerja di sebuah restoran di Jakarta. Karena ia adalah seorang perantau yang berasal dari Bogor, ia mengharuskan ngekos di kota Jakarta. Sehingga Gio hanya pulang ke rumah kalau libur kerja saja. Nah, di sini Gio menceritakan tentang pengalaman mistisnya ketika ia pulang dari pekerjaannya pada larut malam sekitar jam 11 malaman. Di mana pada malam itu Gio pulang kerja dengan menggunakan jasa tukang ojek online. Nah, pada saat itu Gio hanya diantar oleh ojek tidak sampai kosannya, tetapi hanya sampai gang yang gelap menuju kosannya. Untuk menuju ke kosan, Gio harus melewati gang yang gelap itu dan sebuah perkebunan, yang dimana di kebun itu terdapat pohon pisang yang membuat aura di sana sangat horor. Nah, disinilah pengalaman mistis Gio dimulai ketika ia sampai di perkebunan tersebut, di mana ia ditampakkan oleh sosok pocong yang memperhatikannya di pohon pisang perkebunan itu. Nah, itu dia kisah yang akan saya ceritakan kepada semua Sobat STR. Sebelum masuk ke kisah lengkapnya, dukung terus STR Channel dengan cara subscribe, like video ini, dan komen jika ada keluh kesah, agar kami bisa lebih bersemangat lagi dalam membagikan kisah-kisah mistis selanjutnya. Langsung aja yuk ke kisah lengkapnya. Pada waktu itu, setelah pekerjaan selesai, Gio dan teman kerjanya nongkrong di salah satu minimarket yang cukup favorit di kota Jakarta. Mereka nongkrong di sana sekitar sampai kira-kira jam 11 malam. Karena waktu sudah sangat larut malam, akhirnya mereka mengakhiri pertemuan itu. Lalu mereka pun terpisah dan melanjutkan untuk pulang ke tempat masing-masing. Dikarenakan Gio tidak mempunyai kendaraan, ia harus pulang dengan menggunakan bus atau angkot untuk menuju ke kosannya. Karena malam sudah sangat malam sekali, bus dan angkot di tempat itu sudah tidak ada. Tapi untung saja di tempat itu masih ada tukang ojek yang masih nongkrong. Gio pun pulang menggunakan jasa tukang ojek itu. Singkat cerita, Gio dan abang tukang ojek itu sudah sampai di gudang Bakri. Kemana bang? Tanya kepada Gio tukang ojek itu. Lurus aja bang, lewat jalan itu, jawab Gio sambil menunjuk ke gang menuju kosannya. Di gang menuju ke kosan Gio itu, di samping-sampingnya terdapat sebuah kebun, yang dimana kebun tersebut terdapat sebuah pohon pisang yang lumayan montok. Sehingga kalau malam hari, pohon pisang itu memang terkesan menyeramkan. Lalu abang tukang ojek pun bertanya kepada Gio, Masih jauh lagi bang? sebentar lagi kok bang. jawab Gio. Tiba-tiba tukang ojek itu berhenti di depan gang menuju ke kosan Gio. Lalu tukang ojek itu pun bertanya lagi kepada Gio. Ke dalamnya jauh gak bang? Gio pun merasa kesal karena tukang ojek itu bertanya-tanya terus seolah-olah tidak mau mengantarkannya ke kosannya. Lalu Gio pun menjawab dengan mengekspresikan wajah kesalnya. Ya udah, sampai di sini aja bang. Ia pun memberikan uang ongkos ojek kepada abang tukang ojek itu. Tukang ojek itu pun membalikan motornya dan langsung pergi sambil ngebut.
Mungkin dia lelah kali karena sudah larut malam begini. Ujar Gio dalam hatinya melihat kelakuan aneh tukang ojek tadi. Lalu Gio pun berjalan melewati gang itu. Setelah berjalan dan sampai di perkebunan yang di sampingnya terdapat pohon pisang yang sangat besar, di sana Gio merasa merinding. Ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya di balik pohon pisang itu. Karena penasaran, ia pun mendekati dan memperhatikan pohon pisang tersebut. Lalu ketika ia mendekat, ada sosok pocong yang sedang mengintipnya di balik pohon pisang itu. Sosok itu sangat menyeramkan, yang membuat Gio serasa tidak bisa menggerakkan semua anggota tubuhnya. Sosok pocong itu karena sedang mengintip hanya menampakkan kepalanya saja yang terdapat sebuah ikatan di kepalanya. Dan pada saat pocong itu mengembalikan posisi kepalanya ke balik pohon pisang itu, Gio pun mulai bisa berlari dari tempat itu. Pada akhirnya, ia pun sampai di kosannya. Ia pun segera buru-buru untuk masuk ke dalam kosannya karena masih syok dengan kejadian tadi. Ia pun teringat kepada tukang ojek tadi ketika si tukang ojek tidak mau untuk mengantarkannya ke gang menuju kosannya. Mungkin tukang ojek itu pernah ditampakkan oleh sosok pocong tadi. Nah, itu dia Sobat STR, pengalaman seorang pemuda bernama Gio yang ditampakkan oleh sosok pocong di sebuah pohon pisang. Dari kisah ini kita bisa mengambil pembelajarannya ya Sobat STR, bahwa ketika kita sudah pulang dalam melakukan aktivitas baik bekerja, sekolah, kuliah dan lain-lain, segeralah pulang ketika sudah merasa suasana di sekitar sepi, karena kita tidak tahu apa bahaya yang bakalan terjadi kepada kita, entah itu kejahatan yang dilakukan oleh orang atau kejadian seperti yang dialami Gio di kisah ini. Demikianlah kisah untuk hari ini, dan jika kalian mempunyai pengalaman mistis di kehidupan kalian, kalian bisa kirim kisah kalian itu di email yang ada di deskripsi channel ini. Dan nantikan kisah kalian akan diceritakan oleh saya di channel ini. Jangan lupa ikuti terus kami dalam mendengarkan cerita mistis di STR Channel. Saya izin pamit, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Salam STR.